Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pendidikan multikultural yang beranggotakan 5 orang, yaitu Alan Maulidiko, lalu Julieta Kriswin, Gazila Laila Tashifa, lalu Padmita dan Mona Lisa Wulandari akan menyampaikan makalah artikel kami yang berjudul Kaum Minoritas dalam Perspektif Agama di Indonesia. Baik, saya langsung mulai saja. Dalam kehidupan sosial, kita sering menjumpai masyarakat minoritas dan mayoritas. Di mana artinya kelompok mayoritas atau dominan dalam suatu masyarakat adalah kelompok yang memiliki kekuasaan untuk mengontrol dalam suatu masyarakat, kekuasaan untuk mengontrol, dan mereka adalah sumber kekuatan di lingkungan kelembagaan yang berbeda. Pengaturan kelembagaan seringkali lebih penting karena mempengaruhi masyarakat, termasuk pemerintahan, agama, pendidikan, dan pekerjaan. Di sisi lain, minoritas memiliki akses yang lebih sedikit untuk ke sumber daya, hak istimewa yang tidak memadai, atau bahkan akses kekuasaan. Hubungan mayoritas dan minoritas seringkali memiliki nuansa tersendiri, apalagi Indonesia secara historis merupakan bangsa yang heterogen, baik dalam suku, etnis, budaya, bahasa, dan agama. Negara Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Indonesia juga memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Dari semboyan yang tertulis, masyarakat Indonesia sudah mengerti bahwa walaupun Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya, namun semuanya adalah satu saudara, satu tanah air Indonesia. Namun demikian, ada satu hal yang menciptakan Indonesia yang indah dengan berbagai suku, agama, dan ras. Beberapa masyarakat tidak merasakan keindahan dan kedamaian tersebut sama sekali. Akibat banyaknya perbedaan tersebut, menimbulkan tindakan diskriminasi terhadap agama atau etnis tertentu. Bahkan hingga saat ini, hingga puncak kriminalisasi penganut berbagai agama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama dapat didefinisikan sebagai ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Di Indonesia sendiri, agama memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat dan juga berpengaruh secara kolektif terhadap politik, ekonomi, sosial, juga budaya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa negara menjamin tiap-tiap penduduk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Di Indonesia sendiri memiliki 6 agama resmi, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Walaupun demikian, masih sering terjadi konflik yang mengatasnamakan agama tertentu. Berbagai konflik sering terjadi di lingkungan masyarakat, baik secara vertikal maupun horizontal, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, harta, dan nilai kemanusiaan. Munculnya konflik antar agama seringkali didorong oleh stigma akan golongan mayoritas dan minoritas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Alan. Silakan. Oke, selanjutnya metode
Metode yang digunakan adalah systematic review literatur dari artikel dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Adapun langkah-langkahnya yaitu makalah ini menekankan pada analisis data. Data yang digunakan adalah kajian artikel sebanyak 11 artikel yang relevan yang berfokus pada diskriminasi kaum minoritas dalam perspektif agama di Indonesia. Selanjutnya untuk pemilihan artikel sendiri, pemilihan artikel ini dimulai dari jurnal penelitian peer review dari situs Google Scholar. Dari pemilihan ini terdapat 3 langkah screening yang kami lakukan. Screening pertama, kami mencari artikel yang berjudul permasalahan kaum minoritas di Indonesia. Screening kedua, kami mencari artikel yang berjudul kaum minoritas dalam perspektif agama di Indonesia. Dan screening yang terakhir, kami memilih artikel yang berisi pernyataan penelitian mengenai peristiwa konflik yang dialami kaum minoritas berdasarkan segi agama di Indonesia. Dari semua screening tersebut, kami mendapatkan 11 artikel yang diidentifikasi untuk analisis menyeluruh sesuai pernyataan penelitian. Yang selanjutnya adalah analisis studi. Kajian pustaka dilakukan dengan pendekatan bukti terbaik berdasarkan analisis terhadap 14 artikel jurnal yang dipilih sesuai dengan pernyataan penelitian. 2 orang dan 1 orang verifikasi menganalisis setiap data dalam proses ini. Penelitian menggunakan kriteria yang sama dengan yang disebutkan di atas sesuai pernyataan. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Mona Lisa. Oke, selanjutnya untuk kategorisasi artikel, setiap artikel ditinjau Lanjut. Untuk kategorisasi artikelnya, setiap artikel ditinjau berdasarkan kumpulan pertanyaan penelitian yang berkembang sampai seluruh kumpulan data ditangani. Para peneliti juga memastikan bahwa setiap artikel berpotensi untuk dimasukkan ke lebih dari satu temuan atau terkadang lebih banyak. Misalnya beberapa artikel menunjukkan berbagai jenis pencapaian. Oleh karena itu, hasil studi tersebut didasarkan pada kaum minoritas dalam perspektif agama di Indonesia. Untuk hasilnya sendiri, Indonesia merupakan negara multikultural yang artinya masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, etnis, budaya, agama, bahasa, ras, ekonomi, dan masih banyak lainnya. Kenyataan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat multikultural tidak bisa dipungkiri. Oleh karena itu diharapkan masyarakat Indonesia bisa hidup berdampingan dengan memegang teguh prinsip toleransi dan demokrasi. Namun pada kenyataannya masih ditemukan berbagai macam konflik yang didasarkan pada perbedaan karena multikulturalismenya. Salah satu hal yang kerap mendasari terjadinya masalah atau konflik adalah agama, mayoritas, dan minoritas. Mungkin bisa di-scroll ke bawah. Agama di Indonesia memiliki pengaruh yang penting dalam kehidupan masyarakat. Keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia sangat beragam. Keberagaman dalam beragama tercermin dari ideologi bangsa Indonesia, yaitu yang tercantum dalam sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Berbagai agama di Indonesia berdampak pada beberapa bidang di beberapa bidang, yaitu politik, sosial, dan juga ekonomi. Di Indonesia sendiri memiliki 6 agama resmi, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Menurut hasil sensus penduduk Indonesia tahun 2018, Indonesia memiliki persentase paling tinggi, yaitu
Indonesia khususnya untuk agama Islam memiliki persentase yang paling tinggi, yaitu 86,7% dari 267.543 juta penduduk Indonesia. Dan 7,6% Kristen Protestan, 3,13% Kristen Katolik, 1,74% Hindu, 0,77% Buddha, 0,3% agama Konghucu, dan 0,04% agama lainnya. UUD 1945 pasal 29 ayat 2 bab 11 agama menyatakan negara menjamin bahwa setiap penduduk dengan bebas memeluk agamanya dan beribadah menurut agama dan keyakinannya. Selain itu, pada alinea keempat tercantum dalam Pancasila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Undang-Undang 1945, hal ini tidak berarti bahwa Indonesia adalah negara agama tertentu, tetapi Indonesia adalah negara multikultural yang memiliki ras, budaya, adat istiadat, dan agama. Jadi, setiap penduduk di Indonesia memiliki kebebasan penuh dalam memeluk agama yang dianutnya. Indonesia merupakan negara yang mengakui kebebasan beragama, tetapi masih sering terjadi konflik yang mengatasnamakan agama tertentu. Berbagai konflik sering terjadi di lingkungan masyarakat. Salah satu konflik yang perlu mendapatkan perhatian adalah konflik antar umat beragama. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Mbak Julieta. Menurut Burhanuddin dalam Amrirullah Syarbini menjelaskan bahwa tujuan kerukunan Menurut Burhanuddin dalam Amrirullah Syarbini menjelaskan bahwa tujuan kerukunan umat beragama adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan masing-masing agama. Yang kedua, mewujudkan stabilitas nasional yang mantap. Yang ketiga, menjunjung dan menyukseskan pembangunan. Dan yang terakhir yaitu memelihara dan mempererat persaudaraan. Meskipun identik dengan keanekaragaman tidak membuat pemeluk agama minoritas di Indonesia merasa aman dan bebas. Intoleransi umat beragama merupakan masalah yang tidak kunjung usai bagi bangsa Indonesia. Masih banyak ketidakadilan yang didapatkan oleh kaum agama minoritas. Beberapa peristiwa yang menunjukkan adanya intoleransi dan diskriminasi kepada kaum minoritas adalah berdasarkan media koran digital tirto.id, kasus diskriminasi dan intoleransi belum surut di tahun 2020. September lalu terjadi pelanggaran pembangunan rumah dinas pendeta di Gereja Kristen Protestan Pak Dairi atau GKPPD di Aceh Singgil. Kasus-kasus intoleransi lain yang terjadi di antaranya adalah sekelompok orang mengganggu ibadah jemaat HKBP KSB di Kabupaten Bekasi pada 13 September. Sekelompok warga Geraha Prima Jonggol menolak ibadah jemaat gereja Pantekosta di Bogor pada 20 September. Umat Kristen di Desa Ngastemi Kabupaten Mojokerto dilarang beribadah oleh sekelompok orang pada 21 September. Dan juga ada larangan beribadah terhadap jemaat Rumah Doa Gereja GSJA Kanaan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada 2 Oktober. Untuk salah satu upaya dalam melindungi anggota golongan atau kelompok minoritas adalah dengan dibentuknya ICCPR yang mana secara khusus mengatur perlindungan bagi orang yang termasuk golongan minoritas. Kekhususan ini tercantum pada pasal 27 yang menyebutkan di negara-negara di mana terdapat golongan minoritas berdasarkan etnis, agama, atau bahasa, orang-orang yang tergabung dalam kelompok-kelompok minoritas tersebut tidak akan diingkari haknya dalam komunitas beragam bersama anggota lain dalam kelompoknya. Selain pembentukan ICCPR, PBB juga mengeluarkan dokumen yang berisi deklarasi mengenai hak-hak penduduk yang termasuk kelompok minoritas berdasarkan kewarganegaraan, etnis, agama, dan bahasa yang disahkan dalam resolusi PBB nomor 47/135 pada 18 Desember 1992. Indonesia sudah meratifikasi ICCPR di mana pasal 27 konvenan tersebut melindungi orang-orang yang tergabung dalam kelompok-kelompok minoritas tidak dapat diingkari haknya. Dengan demikian ketentuan pasal 27 konvenan juga berlaku di Indonesia.
Hal ini sejalan dengan bunyi pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional, sementara terhadap perlindungan terhadap hak asasi kelompok minoritas. Untuk selanjutnya akan dibacakan Mbak Mita. Ya, berikutnya saya akan membacakan pembahasan. Menurut hasil pengamatan dari kelompok kami, keberagaman Indonesia memiliki dampak negatif berupa munculnya golongan mayoritas dan minoritas. Salah satu masalah atau konflik yang muncul akibat adanya golongan-golongan tersebut adalah konflik yang didasari oleh perbedaan agama. Munculnya intoleransi dan diskriminasi juga banyak terjadi kepada kaum minoritas. Beberapa peristiwa yang menunjukkan adanya intoleransi dan diskriminasi kepada kaum minoritas adalah menurut media koran digital tirto.id, kasus diskriminasi dan intoleransi belum surut pada di tahun 2020. Salah satu upaya dalam melindungi golongan atau kelompok minoritas adalah dengan dibentuknya ICCPR yang mana secara khusus mengatur perlindungan bagi orang yang termasuk kelompok minoritas. Indonesia sudah meratifikasi ICCPR di mana pasal 27 Kovenan tersebut melindungi orang-orang yang tergabung dalam kelompok-kelompok minoritas tidak dapat dilingkari haknya. Dengan demikian, ketentuan pasal 27 Kovenan itu berlaku juga di Indonesia. Oleh sebab ratifikasi dimaknai dengan penerimaan hukum internasional menuju hukum positif. Hal ini sejalan dengan bunyi pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional. Sementara terhadap perlindungan hak asasi kelompok minoritas Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM memang tidak terang menyinggungnya. Hanya disebutkan pada pasal 5 ayat 3. Jadi di sini kesimpulannya Indonesia merupakan negara multikultural yang artinya masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, etnis, budaya, agama, bahasa, ras, ekonomi, dan lain-lain. Namun keberagamaan tersebut mengakibatkan munculnya golongan mayoritas dan minoritas. Kemunculan golongan tersebut berakibat pada terjadinya konflik atau masalah-masalah yang terjadi karena perbedaan agama. Salah satu upaya dalam melindungi golongan atau kelompok minoritas adalah dengan dibentuknya ICCPR yang mana secara khusus mengatur perlindungan bagi orang yang termasuk kelompok minoritas. Selain pembentukan ICCPR, PBB juga mengeluarkan dokumen yang berisi deklarasi mengenai hak-hak penduduk yang termasuk kelompok minoritas berdasarkan kewarganegaraan, etnis, agama, dan bahasa yang disahkan dalam resolusi PBB nomor 47135 pada 18 Desember 1992. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.